sebenarnya teman-teman bisa saja langsung saja membaca apa saja terminologi yang disampaikan oleh undang-undang. Tapi kalau membaca saja gitu rasanya terlalu datar, maka saya akan mencoba untuk membantu teman-teman sekalian memahami konsep yang disampaikan di ketentuan umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sudah menonton pengantar dari Belagu? Kalau belum, ditonton dulu. Ini dia linknya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada bahasan intinya, yaitu kita masuk di bab 1 Undang-Undang 43 tahun 2009. Karena ini rubrik baru, otomatis juga akan menghasilkan playlist baru. Jadi saya sarankan teman-teman menikmati tayangan ini dengan urut, karena memang tujuannya membuat rubrik baru adalah supaya teman-teman ini belajar dengan lebih terstruktur. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe pastikan teman-teman sudah mengaktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Pusat Arsip Indonesia. Nah, kita mulai pada bahasan inti. Nah, seperti teman-teman tahu, bab 1 itu berisi tentang ketentuan umum yang isinya adalah dari awal sampai akhir secara abjad berurut, isinya adalah terminologi kearsipan. Saya sudah membuatkan konten mengenai terminologi kearsipan untuk melengkapi terminologi yang sudah ada di undang-undang. Nah, kalau teman-teman belum nonton, silahkan klik di link ini. Ya, sebenarnya teman-teman bisa saja langsung saja membaca apa saja terminologi yang disampaikan oleh undang-undang. Tapi kalau membaca saja gitu rasanya terlalu datar, maka saya akan mencoba untuk membantu teman-teman sekalian memahami konsep yang disampaikan di ketentuan umum ini. Yang pertama, kita akan membahas arsip dinamis dan arsip statis. Jadi di sini ada arsip dinamis, di sini ada arsip statis. Tentu saya tidak akan membacakan pengertiannya arsip dinamis itu apa, arsip statis itu apa, karena teman-teman juga pasti dan saya sangat yakin bisa membacanya. Yang saya ingin sampaikan adalah begini, arsip dinamis dan arsip statis itu, jadi kalau misalnya saya punya arsip nih, misalnya arsip ini misalnya nanti suatu saat karena saya tokoh misalnya, arsip ini akan menjadi arsip statis. Jadi arsipnya hari ini ada di sini, arsip dinamis. Nah, ini dinamis ini ada di pencipta arsip, ya kan? Ada di pencipta arsip. Lalu arsip ini akan menjadi arsip statis, berpindah ke sini. Nah, arsipnya ada di sini. Jadi, arsip dinamis dan arsip statis itu, arsipnya ya dia-dia juga. Makhluknya sama. Ini adanya di lembaga kearsipan. Ya, jadi satu makhluknya sama, posisinya berbeda. Satunya ada di dinamis itu waktu masih digunakan ada di pencipta arsip. Kemudian ketika statis dia berpindah ke lembaga kearsipan. Makhluknya sama, tapi ini dibedakan sebenarnya hanya untuk kepentingan analitik saja. Jadi pembedanya adalah pembeda untuk kepentingan analitik. Makhluknya sama, tadi yang saya ilustrasikan. Itu ya, clear ya. Kedua, ini yang biasanya orang seringkali agak bingung atau terselip pemahamannya. Yang kedua adalah organisasi kearsipan dan lembaga kearsipan. Jadi organisasi kearsipan itu terdiri dari unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Jadi organisasi kearsipan itu bentuknya akan ada dua. Yang pertama kemungkinannya adalah dia adalah unit kearsipan, yang kedua adalah lembaga kearsipan. Nah, lembaga kearsipan itu apa? Lembaga kearsipan itu adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola arsip statis, dan melakukan
pembinaan. Pembinaan. Jadi ini fungsinya. Nah, kalau begini sekarang akan kelihatan nih kan, organisasi kearsipan itu meliputi lembaga kearsipan. Sementara lembaga kearsipan itu adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi mengelola arsip statis dan pembinaan kearsipan tentunya. Yang ketiga, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa bedanya unit kearsipan dengan unit pengolah? Saya berikan ilustrasi begini. Ini adalah satu instansi, saya gambarkan strukturnya. Satu instansi ini berfungsi sebagai pencipta arsip. Pencipta arsip. Nah, pencipta arsip ini kemudian mempunyai unit kearsipan. Unit kearsipan adalah satu unit kerja di pencipta arsip yang mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan kearsipan. Jadi, unit kearsipan itu mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan kearsipan di pencipta arsip. Gitu ya. Jadi, semua urusan tentang kearsipan menjadi tanggung jawab dari unit kearsipan yang ada di sini. Biasanya posisinya ada di sekretariat. Makanya saya taruh di sini. Sementara unit pengolah itu biasanya adanya di sini. Nah, unit pengolah ini adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengolah arsip yang tercipta pada unit di lingkungan ini. Jadi, dia tanggung jawabnya adalah mengelola arsip pada lingkungan kecil ini di unit pencipta. Clear ya? Jadi unit pengolah adalah satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip pada unit pencipta. Ini dia. Jadi dia hanya mengelola arsip di lingkungannya kecil, sementara unit kearsipan bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan yang ada di pencipta arsip ini, yang ada di organisasi ini. Clear? Nah, yang keempat adalah daftar arsip, daftar pertelaan arsip, dan daftar pencarian arsip. Yang kalau disingkat ada DA dan DPA. Singkatan ini membuat beberapa orang menjadi bingung. Ketika menyebut DPA, itu kemudian tafsirnya bisa daftar pertelaan arsip, bisa daftar pencarian arsip. Oke, kita masuk pada dua fase dulu, dua masa dulu. Yang pertama adalah eranya 1971 sampai 2009 awal, sebelum undang-undang diterbitkan, artinya kita masih menggunakan undang-undang 1971, itu tidak ada istilah daftar arsip. Yang ada adalah daftar pertelaan arsip. Daftar pertelaan arsip itu kalau dalam periode 2009 sampai sekarang, daftar pertelaan arsip namanya adalah daftar arsip. Nah, singkatan DPA pada periode 2009 sampai sekarang menjadi daftar pencarian arsip. Jadi, saya ingin mempertemukan generasi yang senior dengan generasi yang sekarang. Karena ini kadang-kadang ketika menyebut DPA, bisa jadi DPA yang dimaksud adalah daftar pertelaan arsip atau daftar pencarian arsip. Dalam konteks hari ini, ketika kita menyebut DPA, maka yang dimaksud adalah daftar pencarian arsip. Nah, ini dari yang keempat supaya clear saja. Itu 4 penjelasan saya. Mudah-mudahan ini cukup mewakili dari pembahasan bab 1 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di pembahasan bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.